Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa dalam BKL hari ke-19 bulan katekese liturgi pengurapan orang sakit di masa pandemi. Nah, bagaimana itu harus dipraktekkan secara tepat. Wah, ini bahkan minyak suci di atas mobil. Nah, ini salah satu kejadian ya. Ya, idealnya itu memang imam datang ke rumah atau rumah sakit atau tempat di mana orang itu berada. Ini suatu kejadian yang kebetulan ya, sakramen pengurapan orang sakit saat pandemi sedang hebat-hebatnya itu COVID Delta. Nah, pemberian minyak suci dilakukan di atas mobil. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Ya, tiba-tiba orang yang sakit itu mampir ke pastoran membawa orang sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Tetapi sebelum sampai rumah sakit, meminta minyak suci dulu. Masa kayak begini nggak dilayani? Loh, kok tidak turun dari mobil? Ya repot sekali, dia bawa kursi roda, jalan saja tidak bisa, mau dibaringkan di mana? Nah, maka waktu itu lalu dilaksanakan di atas mobil. Pasien tidak turun. Romo juga pakai baju biasa karena apa? Karena mengejar waktu. Waktu itu kondisi pasien konon cukup kritis. Kami pun memberikan minyak suci secara cepat, tetapi yang penting forma dan materialnya semuanya berjalan dengan sah. Ya, tidak seperti misa online atau ini lalu pengurapan orang sakit online. Kok tidak minyak suci di rumah sakit saja? Ya bisa, tapi itu berarti kan masih 1 atau 2 jam lagi kalau dilaksanakan di sana. Jadi pasien dengan kondisi kritis minyak suci harus segera dilayani. Kok difoto misalnya ya kan? Ya foto itu dikasih oleh keluarganya dan diizinkan sebagai bahan sharing. Masih akan ada pertanyaan banyak sekali, kok begini, kok begitu, dan seterusnya ya. Secara umum yang kami lakukan pada waktu itu adalah permintaan pasien itu sendiri. Ya, tetapi untuk forma dan material kita tidak boleh mengikuti permintaan pasien. Ya, harus memakai rumusan yang resmi. Minyak suci seperti itu sah atau tidak? Ya, ini kalau ini memakai APD lengkap ya. Orang yang diurapi juga terjamin. Ritus pengurapan orang sakit. Nah, itu ritusnya seperti ini loh. Ada materialnya. Material yang disiapkan apa? Minyak suci dioleskan pada dahi dan telapak tangan si sakit dalam ibadat sabda. Nah, bagaimana kalau kemudian romonya itu takut lalu menggunakan video call? Kok menurut saya tidak tepat ya. Kan materialnya harus terpenuhi. Minyak suci dioleskan pada dahi dan telapak tangan si sakit dalam ibadat. Nah, mungkin ini terpenuhi dioleskan, tetapi siapa yang wajib berhak mengolesi? Forma, karena pengurapan minyak suci ini, semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Ini kata-katanya yang harus diucapkan. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa-dosamu dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya dan saudara diselamatkan. Amin. Jadi saudara-saudari, material dan forma ini harus ada. Ya, tadi materialnya minyak dioleskan pada dahi dan telapak tangan, tetapi kalau memakai video call itu berarti kan yang mengolesi bukan imam. Menurut saya tidak bisa.
Kenapa tidak bisa? Karena yang mengolesi misalnya perawat atau anggota keluarga, dia tangannya kan bukan tangan tertapis. Itu berarti tangan si pengoles itu tidak pernah diurapi dengan minyak. Sementara Romo waktu pentabisan itu tangannya sudah diurapi dengan minyak, dan sekarang gantian mengoleskan ini pada telapak tangan si sakit dan dahi orang sakit itu. Maka kalau ini dilakukan oleh yang bukan imam tertabis, kiranya tidak bisa. Pelayan sah ini adalah imam yang tidak dilarang oleh hukum. Imam saja yang tidak dilarang oleh hukum. Yang berhak mendapatkan pelayanan sakramen orang beriman Katolik yang sakit atau lanjut usia dan mereka yang berada dalam bahaya mati. Menjadi lanjut usia ya saudara-saudari, lanjut usia itu menjadi relatif ya. Jangan mengatakan orang 60 tahun dianggap lanjut usia, sementara dia masih menjadi driver Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya, Surabaya Denpasar, minta minyak suci. Kiranya menjadi kurang tepat ya, tidak memenuhi syarat bahwa dia adalah orang sakit. Sakramen ini bisa diterima lebih dari satu kali sejauh memungkinkan. Pengurapan orang sakit hendaknya didahului pengakuan dosa. Syukur kalau dilengkapi dengan penerimaan komuni. Ya, intinya jangan sampai penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ditunda sampai si sakit sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat menghayatinya. Ya, kalau sudah kondisi koma ya tidak bisa menghayatinya. Ya, begitu saudara-saudariku yang terkasih. Ya, ini ya, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara-saudari ikuti. Nyalakan loncengnya supaya saudara-saudari mendapat notifikasi langsung video berikutnya. Selamat untuk belajar katekisme liturgi di bulan Maria ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.